Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ya bisa balik lagi di channel aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini itu aku bikin stok bumbu di minggu keempat ya. Aku baru upload sekarang. Jadi ini adalah video beberapa gabungan ya untuk menu-menu sederhana. Siapa tahu di sini yang masih bingung gitu kan, mau stok bumbu dasar tapi bingung gitu kan untuk diapain aja bumbu dasar ini. Nah, untuk bumbu dasar putih itu untuk segala jenis tumisan dan makanan bisa banget ya teman-teman pakai bumbu dasar putih. Dan di sini aku hanya fokus ke menu-menunya aja ya teman-teman. Aku nggak bikin video untuk pembuatan stok bumbu dasarnya karena pernah aku upload di video sebelumnya, dan untuk linknya akan aku taruh di description box. Oke, selanjutnya untuk yang nanya kok bikin bumbu dasar gitu kan, emang nggak bisa langsung aja didadak gitu kan. Jadi teman-teman, aku tuh untuk perharinya itu masaknya bisa 3-4 kali gitu kan, udah sama cemilan. Jadi kalau misalkan untuk didadak itu karena aku punya anak kecil, jadi waktunya itu kurang gitu kan. Makanya di sini ngakalinnya supaya tetap bisa masak, tetap bisa bikin cemilan, ya udah aku bikin stok bumbu dasar aja. Menurut aku juga nggak mengurangin rasa juga ya teman-teman. Alhamdulillah syukurillah aku udah nerapin ini tuh sekitar udah 2 tahunan lebih deh kayaknya ya. Karena memang ya teman-teman, aku masaknya itu bisa beberapa menu dalam sehari itu. Kayak misalkan untuk pagi aku bikin nasi goreng, untuk siangnya aku bikin ayam bakar atau ayam bumbu kuning, atau bikin ayam dipakein kecap gitu kan. Nah, untuk sorenya bisa aku bikin cemilan, kadang seblak, kadang cilok. Dan ini juga aku bikin cemilan untuk sore ya teman-teman. Ini tuh mie. Kemarin ada sisa, aku bikin mie ayam ya, masih ada sisa 3 mie-an. Alhamdulillah aku bikin mie ditumis kayak gini aja, dipakein bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, kecap, dan juga saori. Udah nikmat banget ya teman-teman ya kalau mie. Apalagi kalau kalian yang sama kayak aku gitu, bener-bener doyan banget mie gitu. Cuman ya memang kalau mie kemasan kan ada pengawetnya ya, kalau ini bisa kita bumbuin sendiri. Nah, untuk bumbu dasar putih itu emang serbaguna banget ya. Kita misalkan mau numis, mau nyayur, mau nyemur, itu semuanya pakai bumbu dasar putih. Nah, untuk bumbu dasar merah tersendiri itu hanya untuk makanan-makanan tertentu aja yang mau kita pedesin. Misalnya kayak sambal, terus balado, atau di sini untuk teman-teman yang mau kayak bikin gulai atau bikin semur, dipakein cabai juga bisa pakai bumbu dasar merah. Nah, selanjutnya untuk bumbu dasar kuning itu bisa dipakai buat apa aja sih? Nah, bumbu dasar kuning itu sama aja teman-teman kayak kita bikin bumbu langsung gitu kan. Nah, bedanya untuk bumbu dasar kuning di sini karena udah jadi sama aja kayak misalkan kita bikin untuk bumbu-bumbu yang lainnya pakai kuning, teman-teman, pakai kunyit gitu kan maksudnya. Kayak misalkan kita mau ungkep ayam pakai kunyit, pakai ketumbar. Nah, di sini karena si kunyit dan ketumbarnya itu termasuk ke bumbu dasar kuning, jadi pakainya cukup bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuning. Terus kalau misalkan kita mau bikin soto, ya udah tinggal dipakein bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan untuk sambalnya atau untuk cabenya kita bisa pakai bumbu dasar merah. Oke, selanjutnya kita juga bisa bikin apa ya? Kayak bikin semur tahu, semur ayam, itu bisa kita pakai bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan juga tinggal dipakein kecap gitu teman-teman ya. Begitu praktisnya kalau kita udah bikin stok bumbu. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau numis yang dicampur pakai cabai, pakai kunyit, pakai bumbu dasar putih, itu semuanya dicampur aja teman-teman. Kayak misalkan ini aku tadi bikin ya tongkol itu pakai bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan juga bumbu dasar kuning, dan juga ini aku pakein kecap. Bener-bener nikmat banget ya teman-teman, nggak perlu ngulek-ngulek lagi, udah jadi gitu kan dalam hitungan 15 menit. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, yang cocok di aku belum tentu juga cocok di kalian. Ini hanya sebatas sharing, siapa tahu
Di sini ada yang masaknya kayak aku ya, masaknya sehari bisa 3 sampai 4 kali. Jadi, untuk meminimalisir tenaga, waktu, dan uang, kita bisa bikin stok bumbu dasar. Oke, ini selanjutnya aku untuk menu yang keberapa ini? Keempat ya. Tadi aku bikin mie, terus sayur sop. Terus tadi aku bikin pindang tongkol ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, dalam waktu kurang dari 20 menit ya udah langsung jadi masakannya. Oke, selanjutnya aku mau bikin usus ya teman-teman. Di sini karena suami aku itu doyannya usus yang kayak dibumbuin di warteg. Jadi di sini aku pakai bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan juga bumbu dasar kuning. Dipakein kecap sedikit aja, dioseng-oseng 7 menitan atau 8 menitan karena ususnya juga udah direbus ya teman-teman pakai rempah-rempah. Alhamdulillah wa syukurillah gitu kan, walaupun dengan stok bumbu dasar tapi nggak ngurangin rasa teman-teman kalau menurut aku, karena mungkin lidahku udah terbiasa gitu kan pakai bumbu yang di stok kayak begini. Alhamdulillah teman-teman ya, untuk menu ususnya udah jadi. Cuman kalau menu digabungin kayak gini tuh kadang aku suka lupa ya untuk di videoin, jadi mohon maaf. Untuk hasilnya kadang ada yang di videoin, kadang enggak, ya begitulah ya teman-teman. Apalagi kalau udah direcokin si kecil itu pasti ya kita fokusnya tuh udah teralih gitu kan, kadang udah lupa gitu kan. Oke, selanjutnya di sini aku mau bikin nasi goreng ya. Ini tuh menu sarapan pagi-pagi, cuman dipakein bumbu dasar putih, telurnya 2 dan juga sosisnya 2 ya teman-teman. Nah, di sini saran aku untuk teman-teman yang mau mencoba gitu kan untuk mau bikin stok bumbu dasar tapi nggak punya meal plan atau nggak punya rancangan menu, kita bisa stok aja teman-teman untuk bumbu dasar putih aja. Karena memang untuk bumbu dasar merah itu dan juga bumbu dasar kuning kalau nggak dipakai tuh sayang ya. Jadi harus benar-benar kita memperhitungkan gitu kan, oh ini di hari ini aku masaknya ada yang bumbu kuning nih, oh di hari ini aku masaknya ada yang pakai bumbu merah nih, kayak gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang biasa bikin bumbunya itu langsung aja gitu kan, hari itu juga dibikin pas waktu itu juga nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu kan. Karena yang pertama lebih fresh juga gitu kan, kita juga bisa memprediksi oh kita butuh bawangnya dalam masakan ini tuh misalkan 2 biji bawang, atau kita butuh untuk masakan sambal nih misalkan 6 cabai rawit, atau butuhnya itu bawang merahnya tuh 5 biji. Itu nggak apa-apa banget teman-teman, malah lebih bagus gitu kan, kita pakai sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, di sini aku sharing hanya untuk yang masaknya itu bisa beberapa kali aja ya, dan untuk teman-teman yang masaknya hanya cukup untuk 1 kali, alhamdulillah syukurillah ya, perlu disyukuri. Jadi memang karena setiap keluarga itu kan beda-beda ya, ada yang cukup masaknya itu cuma 1 kali, ada yang harus beberapa kali kayak aku gitu kan. Alhamdulillah ya teman-teman, ini aku bikin gorengan dipakein bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan juga aku tambahin sedikit tepung beras. Karena untuk bumbu dasar putih itu kan ada kandungan kemir ya teman-teman. Jadi kalau untuk gorengan itu setiap ada yang kandungan kemirnya itu pasti kering dan kriuk gitu kan. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman ya, ini tempat aku ngonten, tempat aku masak menu sederhana untuk keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun dapur kontrakannya kecil, aku benar-benar bersyukur ya masih ada gitu dapurnya. Nah, teman-teman, sampai di sini ya video kali ini. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.